Riset aksi gedung dan jalan upaya mewujudkan fakultas publik yang ramah dan inklusif. Dipersembahkan oleh DPC Pertuni Kabupaten Probolinggo. Didukung oleh Kiat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Demi menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lansia, memerlukan sebuah komitmen nyata, terutama di wilayah Kabupaten Probolinggo. Penyediaan fasilitas gedung dan jalan yang dapat diakses oleh semua masyarakat merupakan langkah penting dalam mendukung komitmen tersebut. Dengan menyediakan fasilitas yang ramah dan inklusif bagi kelompok rentan, menjadi upaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang sering kali dihadapi oleh mereka untuk berpartisipasi dan aktif dalam memajukan Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, DPC Pertuni Kabupaten Probolinggo mengadakan kegiatan riset aksi gedung dan jalan pada tanggal 29 Mei 2023 sampai 2 Juni 2023 dengan harapan melalui rekomendasi yang ditemukan dari hasil amatan riset aksi dapat menjadi bahan dan acuan dalam pembangunan gedung dan jalan selanjutnya, serta adanya pelibatan kelompok rentan dalam hal perencanaan, penganggaran, pembangunan, dan monitoring di Kabupaten Probolinggo. Pada tanggal 29 Mei 2023, tim pelaksana Pertuni menyelenggarakan acara pemaparan dan pembekalan materi untuk tim enumerator non-teknis. Acara ini dimulai dengan sambutan dari perwakilan tim pelaksana Muhammad Ainul Yakin, yang diikuti oleh sambutan dari Ketua DPC Pertuni Kabupaten Probolinggo, Muhammad Ansori. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan oleh Kabid Infrastruktur Bapelitbangda, Ibu Dian Festi. Selamat melakukan pembenaran. Kemudian, diadakan pretest mengenai materi riset aksi gedung dan jalan untuk tim enumerator non-teknis. Dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang riset aksi jalan oleh Dinas PUPR yang disampaikan oleh Bapak Irawan. Dan pemaparan materi riset aksi gedung oleh Dinas PKPP yang disampaikan oleh Ibu Erisa. Kemudian, Ketua Tim Pelaksana Mas Ariski juga memberikan pembekalan konsep, teknis, dan metode terkait kegiatan tersebut. Setelah itu, dilakukan diskusi dan sesi tanya jawab dari peserta, dan acara ditutup dengan postes. Berikut wawancara bersama Kabid Infrastruktur Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, Ibu Dian Festi. Kalau bisa terus terang saya senang tadi dari pretest sudah banyak jawaban yang benar, jadi saya pikir teman-teman asesor sudah siap untuk melakukan riset aksi untuk besok. Insya Allah semoga berlanjut. Kalau bisa berlanjut, alhamdulillah, senang banget karena ini masukan dari kita yang sebenarnya bukannya kita nggak peduli, tapi kadang kita tidak terpikirkan. Seperti Mbak Erisa sampaikan juga, ketika membangun gedung ini sudah berusaha berupaya untuk memenuhi kebutuhan semua kelompok masyarakat ya, tapi ternyata ada aja yang kelewat. Jadi buat saya ini penting banget kalau bisa berlanjut, masukan ke kami itu akan sangat bermanfaat. Melanjutkan acara sebelumnya, pada tanggal 30 Mei 2023 dilaksanakan kegiatan riset aksi jalan yang memiliki 5 tempat sampel, yaitu Puskesmas Suko, Kantor Desa Suko, Kantor Desa Jatiadi, SDN Jatiadi 1, dan Masjid Jatiadi. Acara ini dihadiri oleh tim enumerator non-teknis, tim pelaksana, dan observer dari Dinas PUPR. Acara dimulai dengan berkumpul di Puskesmas Suko untuk pembagian perlengkapan keamanan seperti helm, rompi, dan kacamata. Setelah itu, diadakan briefing teknis kegiatan riset aksi jalan oleh Ketua Tim Pelaksana. Selanjutnya,
tim enumerator non-teknis dan peserta lain mulai melakukan riset aksi jalan dari Puskesmas Suko, Kantor Desa Suko, Kantor Desa Jatiadi, SDN Jatiadi 1, dan berakhir di Masjid Jatiadi. Nama saya Rusdiono. Di sini saya dari lansia ya. Kebetulan usia saya juga 72 tahun ya. Sudah layak juga sebagai lansia. Riset aksi ini penting sekali. Saya rasa riset aksi ini harus punya timing yang tepat ya. Pada waktu sebelum perencanaan, pada waktu perencanaan, pada waktu pelaksanaan itu ada suatu aksi sehingga saling mengingatkan, tidak pada waktu pra saja pembangunan atau waktu pembangunan, tapi ada ini suatu timingnya pada waktu pelaksanaan, perencanaan sampai akhirnya nanti. Jadi terkontrol ya, tidak sudah selesai dibangun baru ada seperti sekarang ini masukan-masukan mungkin untuk pembangunan yang akan datang ya, atau bisa dimasukkan pada kegiatan-kegiatan tahun ini. Ternyata di sini banyak sekali kekurangan untuk disabilitas, untuk lansia, ibu dan anak itu, dan lansia kaum rentan itu banyak yang harus dipenuhi ya. Ya ini memang perlu kerjasama yang baik masyarakat, kaum rentan sendiri juga dengan pihak pemerintah itu. Harapan ke depan sekarang sudah mulai ya, kaum rentan diajak dalam suatu perencanaan musrenbang baik desa sampai kabupaten. Ini coba seperti hal-hal ini nyata waktu dimasukkan dalam usulan-usulan itu, sehingga tapi saya lebih setuju kalau usulan ini langsung ke bagian langsung pada dinas-dinas yang terkait langsung, sehingga terkontrol dan terkontrol dan terkawal gitu. Jadi nanti bisa ngawal masing-masing dinas apakah kebutuhan kaum disabilitas, kaum rentan ini ya, disabilitas, anak, ibu hamil, ibu dan lainnya bisa terpenuhi lah keinginannya. Jadi tidak terkawal sampai akhirnya, sehingga tidak sampai terabaikan itu. Mirip dengan acara riset aksi jalan, pada tanggal 31 Mei 2023 dilaksanakan kegiatan riset aksi gedung yang berfokus pada gedung pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Kraksan. Kegiatan ini juga memiliki target amatan seperti rak, handrail, guiding block, tangga, lift, toilet, wastafel, ruang pelayanan, dan fasilitas gedung lainnya. Seperti kegiatan riset aksi jalan, sebelum memulai kegiatan, dilakukan pembagian perlengkapan keamanan di depan lobi gedung sekaligus briefing riset aksi gedung. Kegiatan riset aksi gedung dimulai dari lantai 1 sampai lantai 5 sesuai dengan target amatan. Saya Slamet Yuni Mariono, menjabat Kepala Bidang Tata Bangunan dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Mas, saya Bapak Sujaryono, staf teknik di Tata Bangunan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Kalau menurut saya kegiatan Pertuni terkait dengan survei yang dilakukan oleh atau kegiatan teman-teman Pertuni ini menurut saya ini bagus. Karena apa? Dengan diadakannya kegiatan ini kita jadi tahu istilahnya gedung-gedung yang ada di pemerintahan ini apakah sudah ramah terhadap difabilitas seperti apa. Nanti kita kan setelah diadakan kegiatan ini kami harapkan masukan kepada pemerintah daerah apa yang kira-kira nanti perlu dilakukan perbaikan seperti itu. Kebetulan kita tahun 2008-2009 bangun yang ini. Kita asumsikan dulu untuk disabilitas cuman hanya untuk akses masuk aja. Ternyata setelah ada semacam peraturan yang khusus untuk disabilitas, ternyata banyak aturan-aturan yang harus kita penuhi. Kayak tadi itu, kayak pintu sebetulnya saya ikuti kurang lebar ternyata. Terus jarak antara
RAM itu kurang miring. Jadi nanti kita upayakanlah nanti apa-apa yang kurang, ternyata banyak masih faktor yang kurang, termasuk RAM yang di belakang itu nggak ada akses untuk disabilitas. Terus kalau ruang laktasi sudah ada tiap-tiap lantai, cuman peruntukannya kadang sudah berubah untuk smoking area, untuk apa gitu ya. Nanti ada untuk khusus untuk laktasi. Sangat bermanfaat sekali. Jadi dari riset ini kita bisa tahu ternyata gedung cahaya yang kita bangun masih sebagian belum memenuhi untuk penyandang disabilitas. Nanti kita kaji, kita tambahin, dianggarkan, kita upayakan terpenuhi dulu. Karena memang selama ini memang belum terfikirkan lah seperti ini. Dengan adanya kegiatan ini, ya akhirnya semua harus tahu ada bagian dari kita yang istilahnya difabilitas yang perlu difasilitasi di gedung-gedung layanan umum maupun layanan yang lain seperti itu. Gitu. Nanti hasil dari riset yang dilakukan oleh teman-teman Petuni nanti akan kami jadikan dasar membuat nota dinas agar nanti apa yang istilahnya kekurangan yang ditemukan di saat riset ini bisa diakomodir di tahun berikutnya seperti itu. Sebagai dasar, jadi istilahnya kalau memang ini kurang layak terhadap difabel, ini jadi laporan kami kepada pimpinan, nanti pimpinan meneruskan lagi ke pimpinan tertinggi agar nanti bisa diakomodir penganggarannya di tahun selanjutnya seperti itu. Pada tanggal 1 Juni 2023 diselenggarakan acara pengolahan data dan diseminasi untuk hasil amatan yang ditemukan pada kegiatan riset aksi jalan. Acara dimulai dengan pemaparan kegiatan oleh ketua pelaksana dan dilanjutkan dengan pemaparan hasil temuan dari tim enumerator non-teknis. Setelah itu dilanjutkan dengan pengelolaan dan pengkajian data. Kemudian ditutup dengan diseminasi hasil kajian amatan riset aksi jalan. Perkenalkan, nama saya Arif. Panggilan saya seperti ini. Saya berasal dari Kabupaten Probolinggo. Saya dari organisasi Berkatin. Saya seorang tuli dan saya di sini diminta datang untuk melakukan kegiatan riset aksi tentang aksesibilitas seperti itu. Nah, saya diajak datang bersama teman-teman untuk melihat situasi di akses di sebuah tempat di lokasi-lokasi tertentu seperti apakah keadaan tanahnya rata dan lain sebagainya, akses di bagian untuk teman-teman yang mengalami hambatan visual. Saya melihat apakah tempat-tempat tersebut bisa dilewati dengan mudah atau tidak oleh teman-teman disabilitas. Dan dari semua informasi yang saya dapat, saya catat sambil terus melakukan riset aksi. Saya berjalan bersama teman-teman disabilitas yang lain, saya melihat sekeliling. Saya melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang sekiranya harus dipenuhi. Contohnya, untuk jalan trotoar kurang seperti apa, harus dibagaimanakan. Misalnya saya melihat situasi, ternyata ini kurang aksesibel, saya akan menulisnya di catatan saya dan memberikan rekomendasi juga. Atau misalnya ada jarak atau lebarnya yang kurang lebar untuk akses teman-teman, seperti itu akan saya beri rekomendasi harus lebih lebar. Pun dengan akses terkait lampu dan lain sebagainya. Sebagai perwakilan Berkatin, saya merasa senang.
saya sebagai perwakilan dari disabilitas tuli, saya bisa berdiskusi bersama teman-teman, bisa mendapatkan informasi. Saya juga di situ sempat dikirimi seperti bahan-bahan yang harus saya pelajari, harus saya baca, agar saya bisa lebih siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya dan bisa memahami lebih banyak tentang akses seperti itu. Di dalam program ini saya juga mendapatkan pengalaman baru, yaitu dengan melakukan riset aksi dengan menggunakan perlengkapan keselamatan yang lengkap, dengan menggunakan vest, helm, kacamata, dan lain sebagainya. Nah, di situ saya juga memiliki pengalaman baru, bisa bergabung sama teman-teman untuk melakukan riset aksi seperti itu, melihat apa yang kurang lebar dan lain sebagainya. Kemudian, pada tanggal 2 Juni 2023 diadakan acara yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini tentang kegiatan riset aksi gedung. Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai komitmen masyarakat kelompok rentan dalam mewujudkan fasilitas gedung dan jalan yang inklusif dan ramah di Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari organisasi Aisyah, organisasi perempuan, dan jabatan saya di Aisyah adalah wakil ketua di pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah kawan-kawan Pertuni ini sangat luar biasa dan hebat karena solidaritasnya tinggi terhadap semuanya. Jadi untuk riset aksi yang kemarin awal kami bertanya apa yang harus saya lakukan, saya sebagai guru TK yang tidak paham tentang hal itu. Ternyata sudah diberikan bekal ilmu lebih dahulu dari kawan-kawan Pertuni itu. Akhirnya kami bisa banyak hal ilmu yang bisa kami ambil sehingga nanti di sekolah kami pun bisa seandainya ada teman tunanetra, anak-anak yang disabilitas dan pengguna kursi roda, nanti bisa kami usulkan bisa menjadi sekolah inklusi di Aisyah. Harapan kami untuk organisasi perempuan untuk disiapkan, kemarin kita riset di gedung Bupati, ternyata gedung ruang laktasinya kurang lengkap. Padahal pemerintah hari ini menggencarkan tentang penurunan stunting. Dan dari 0 sampai 6 bulan anak-anak harus pakai ASI eksklusif. Ternyata ruang yang harusnya di pemerintahan Kabupaten Probolinggo harusnya disiapkan ternyata masih belum tersedia semaksimal mungkin. Maksudnya mudah-mudahan di tahun ke depan dengan adanya riset aksi ini, mudah-mudahan ruang laktasi itu bisa tersedia dan para ibu menyusui bisa untuk ASINya anak-anaknya bisa dipenuhi, tidak menggunakan susu formula itu, Mas. Pesan kami jika nanti jalan itu sudah ramah untuk kalangan inklusi, ya maksudnya untuk kalangan disabilitas dan juga perempuan, lansia dan ibu hamil, mudah-mudahan kita bisa merawat semuanya, bukan merusak tapi merawat dan selalu memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Kabupaten Probolinggo ini untuk buat jalan yang ramah dan ramah untuk inklusi. Dengan semangat yang tinggi serta komitmen kuat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua masyarakat Kabupaten Probolinggo, tim pelaksana Pertuni berharap bahwa hasil riset aksi gedung dan jalan ini akan menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan fasilitas yang lebih baik dan lebih mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan.
seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lansia. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam upaya ini. Harap masukan dan saran dapat diberikan sebagai upaya tim pelaksana untuk menyelenggarakan kegiatan yang lebih baik lagi. Sampai jumpa dalam kegiatan selanjutnya untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo menjadi wilayah yang inklusif dan ramah bagi semua. DPC Pertuni Kabupaten Probolinggo, copyright 2023.